biasa juga. Ya. Oh, santai ya? Ya. Oh, santai. Kita di mana gitu? Kita sekarang berada di Sekre Himabatra. Himabatra ya. Lo mana? Mana ya? Dari sini lah. Aja dari mana aja? Dari Penjas bang. Akhirnya sih. Jadi mahasiswa ya, kita mahasiswa. Kita mahasiswa. Mungkin itu lagi yang perlu ditanyakan ketika di bagi mahasiswa itu apa? Mahasiswa. Kalau bagi saya sendiri mahasiswa itu orang yang beruntung yang sudah lulus SMA yang masuk ke perguruan tinggi. Sederhana itu. Sederhana itu ya. Ya. Mahasiswa. Ya. Tapi banyak di luar itu bicarakan kalau mahasiswa itu kan ada maha dan siswa, jadi Ya. di atas siswa ya. Ya, betul. Tadi ada anjing gitu. Dan Anjing ya. Itu namanya Popi, kopi ya Popol dan anjing. ya. Itu mahasiswa ya. Ya, sederhana itu. Sesederhana itu Bung Yudi. mahasiswa. Tapi makna dari menjalankan mahasiswa bagi seorang Gian itu apa sebenarnya? Berat ya ini. Berat. Makna apa tadi? Makna dari menjalankan sebuah kata itu mahasiswa itu. Kalau menurut saya pribadi ya Bung Yudi cukup sederhana untuk memaknai apa itu mahasiswa. Cukup dengan kita menjadi sarjana, Bung Yudi. Sarjana ya. Karena ketika kita mendapat titel mahasiswa, pasti kita ingin melepasnya dengan cara jadi sarjana. Tidak kenapa? Aduh ku. Kue. Dapat gue ya. Ya. Kita podcast ya. Podcast ya. Ntar dulu ya, kami podcast dulu ya. Ini ada ini. Kita ada sponsor itu ada sponsor kayak gini. Kita buka. Lu sama bro ya? Kan bon, aja bon, kan bon tuh. Gue bon. Jadi mahasiswa dalam artian itu mendapatkan gelar sarjana. Ya, betul Bung Yudi. Sebenarnya saya cukup tidak setuju sebenarnya dengan apa yang terjadi. Kalau memang sebenarnya makna dari mahasiswa itu ini diam ya, Ada sponsor dia mbak pegang. ya sebenarnya kembali lagi ke alasan kenapa kita mau jadi mahasiswa kan. Betul. Hari ini kira-kira dari Gian kenapa Ingin menjadi menjadi mahasiswa. mahasiswa pada saat itu ketika setelah Lulus SMA ya. SMA? Karena saya berpikir di dunia mahasiswa itu lebih luas daripada dunia siswa karena dari kampusnya lebih luas dari sekolah, orang yang lebih banyak, pasti pemikiran orang yang sudah menjadi mahasiswa itu lebih luas. Itu menurut saya karena saya tidak terpikirkan lagi selain jadi mahasiswa saya mau jadi apa setelah jadi siswa. Ya, artinya ini menjadi bukan keputusan utama, Bukan keputusan utama. Setelah pertimbangan banyak hal berarti ya, ini untuk menjadi mahasiswa. betul. Tapi apa yang dikatakan Bung Gian barusan sebenarnya agak tidak sinkron dengan apa yang tujuan di awal. Tadi kan bicara kita menjalankan mahasiswa ini sarjana. Betul. Tapi padahal tujuan awal kita merasa ada sesuatu yang lebih besar. Ya, Ada sesuatu yang lebih besar dalam artian ada orang yang lebih banyak, ada kendaraan yang lebih banyak melintas, Ya, betul. ada lapangan yang lebih luas dari SMA. betul. Tapi dalam menjalankannya kita hanya ingin mencapai titel sarjana. Betul. Nah, kayaknya ini yang jadi masalah kan kita hari ini. Jadi kalau Bung Gian bicara gimana kita awal keputusan ingin mengambil kata mahasiswa, tapi tidak menjalankan apa yang kita pertimbangan kita ambil saat itu. Artinya kalau kita merasa ini ada yang lebih luas, mengganggu. Ya, jadi ini kalau ini ada merasa yang lebih luas lagi, artinya kita cari dong keluasan. Dan mengapa
menurut Anda kenapa argumen mengenai titel tadi itu muncul? Karena saya kalau kalau saya tidak salah ya Bung Yudi, argumen yang saya berikan itu mungkin sama dengan pembicaraan kita 2 hari yang lalu atau satu hari yang lalu, gimana sembari kita mencapai tujuan itu tadi, kita meletakkan tujuan-tujuan lain, atau kita sembari kita mencapai tujuan kita itu tadi, kita meletakkan sesuatu atau kita memproses sesuatu selain sembari kita menjalankan agar tujuan kita itu tercapai. Seperti kalau yang menurut saya tadi, sembari saya ingin mendapatkan titel sarjana tadi, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang pemikirannya luas, gedung-gedung yang luas, atau motor sama mobil lalu lalang yang sangat banyak, tidak seperti sekolah. Nah, sembari saya melihat ketiga hal yang besar tadi, saya sembari mencapai apa yang ingin saya tujukan, itu titel sarjana gitu. Artinya memang apa yang dilakukan untuk mencari keluasan itu berjalan sendiri, sembari memang tujuan akhirnya adalah titel. Ya, gitu. Tapi Anda saat ini semester 5 Bung Yudi, semester 5. Dan sejauh ini gimana Anda melihat perjalanan untuk menuju titel menurut Anda? Menurut saya pribadi ya, lumayan begitu kaget ya Bung Yudi, karena kalau saya boleh kasih tahu, saya ini jurusan pendidikan bahasa Indonesia, Bung Yudi. Iya, Jadi sama. abang pendidikan bahasa Indonesia? Bukan. Oh, gitu aja. Jadi kalau anggapan atau persepsi orang di luar tentang bahasa Indonesia itu hal yang mudah karena udah dipelajari waktu kecil. Tapi di saat saya mendalami atau belajar apa sebenarnya itu bahasa Indonesia di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu luas. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Bahasa Indonesia di SMA dan bahasa Indonesia di kuliah itu sangat berbeda. Karena kita di sini sangat mendalami per mata kuliah atau per subbab atau per materi. Jadi untuk mencapai tujuan itu tadi saya cukup kaget gitu Bung itu. Karena banyak rintangan, apalagi sembari saya mencapai akademik, saya juga bergelut di dunia kampus gitu Bung Yudi. Jadi sangat asik gitu. Oke, berarti ini ya ada hal yang sebenarnya cukup terkejut mungkin ya. Iya, saya sebenarnya agak terkejut, tapi menurut saya itu memang pikiran kita aja yang ternyata selama ini pikiran kita itu sesempit itu menilai bahasa Indonesia ya, kan? Betul, dan sampai akhirnya kita terjun ke sini ternyata seluas itu kan. Dan alhamdulillahnya menurut saya kita berusaha meluaskan itu. Betul. Dan ada banyak orang lain yang mungkin merasa kerugian kalau dia nggak meluaskan pikiran itu. Betul. Mungkin kayak gitu. Tapi nih menurut Bung Gian sebenarnya seberharga apa dan seberarti apa titel sarjana ya? Ini kita bicara titel sarjana. Titel sarjana ya Bung. Kalau berharga itu, kalau saya analogikan itu bayaran Bung. Bayaran apa saja yang telah kita perbuat selama 4 tahun, bahkan sampai ada yang 6 tahun atau 7 tahun, itu bayaran kita kepada orang tua sebenarnya Bung. Kalau menurut saya pribadi, karena doktrin dari orang tua kita saat kita baru masuk di bangku kuliah itu, cukup kamu itu cepat lulus langsung kerja. Cuman itu yang orang tua. Jadi kita anggapan saya untuk titel sarjana itu tadi bayaran kita tadi. Setelah orang tua kita mengeluarkan duit kita kuliah, itu bayaran dari kita. Itu sesederhana itu kalau menurut saya untuk
Dr. Diana. Oh, jadi ya, artinya titel itu sebenarnya lebih bentuk tanggung jawab kita aja Betul. sebagai orang yang disekolahkan Ya. artinya untuk itu. Tapi menurut Bugian sebenarnya proses ketimbang titel antara kan ini beda nih Ya. antara proses mencapai titel dan sampai akhirnya titel itu sendiri kan itu kan dua hal yang berbeda tuh. Ya. Nah menurut Bung Kio sebenarnya lebih lebih berharga mana sih atau lebih bermakna mana dalam hal ini atau keduanya sebenarnya berkolaborasi artinya sama-sama penting atau gimana menurut Bung Gian antara proses mencapai titel dan titel itu sendiri? Berharga ya Bung Yudi. Kalau bagi Sentri mungkin yang argumen Bung Yudi terakhir ya, mereka berkolaborasi karena di mana ada hasil pasti ada proses gitu Bung Yudi. Ada pepatah yang mengatakan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi mungkin itu bisa dibantahkan dengan kekecewaan nantinya pada hasil yang mungkin tidak bisa dicapai Bung Yudi. Tapi menurut saya pribadi jujurnya yang penting di kehidupan kita ini mungkin proses gitu Bung Yudi, proses. Karena jikalau kita tidak berproses itu sama sekali tidak akan ada hasil Bung Yudi. Tapi yang dimaksud mungkin dari Bung Yudi untuk berkolaborasi tadinya mungkin itu sangat sepakat saya karena jikalau kita bandingkan tujuan sama proses kita anggapannya pasti mereka ini sama-sama berharga dan kita akan berkolaborasi melihat proses itu, kita akan menjalankan prosesnya sembari kita mencapai tujuan kita tadi. Oke. Tapi menurut saya Bung Gian, sebenarnya yang dimaksud dengan apa ya, pepatah ada hasil ada proses menurut saya itu mutlak sebenarnya. Artinya gini, proses itu pasti menghasilkan hasil dan hasil itu dihasilkan oleh proses itu sendiri. Betul. Sebenarnya ada banyak cara pandang orang yang berbeda dengan menurut saya ada banyak yang memandang hasil dan proses itu berbeda. Menurut saya kalau seandainya hasil ada orang yang menganggap kalau hasilnya itu buruk itu bukan sebuah hasil. Padahal menurut saya hasil yang buruk pun itu sebuah hasil. Betul. Nah, dan itu kan walaupun ada prosesnya dan pasti sesuatu itu ada prosesnya kan. Nah, jadi sebenarnya bukan enggak proses itu enggak menghasilkan hasil. Betul. Cuman memang proses itu ada hasilnya yang buruk, ada hasilnya yang baik kan, yang sesuai ekspektasi. Dan baik dan buruknya itu sesuai apa yang direncanakan ketika kita mau berproses kan. Betul. Ini kayak saya pengen sarjana tapi udah berproses selama 14 tahun enggak mungkin ya 7 tahun ya 4 semester mungkin ya 14 semester ya selama 7 tahun tapi enggak wisuda sebenarnya udah berproses cuman hasil yang hasilnya kan enggak ini kan enggak wisuda itu enggak wisuda itu kan sebuah hasil dari proses dan sebuah wisuda itu kan hasil dari sebuah proses yang mungkin benar dan menurut saya kalau di kampus pun selagi kita mengikuti aturan yang diberiin kampus kayaknya bakal cepat wisudanya tergantung ini aja tergantung kita ngikut atau enggak ya betul tapi kalau kita ngikutin terus aturan kampus ya gimana ya Bung Yudi karena banyak sekali hal-hal yang bikin kaget ya di kampus terutamanya kebetulan saya kuliah di UNIP Bung Yudi ya Universitas Bengkulu ya iya Bengkulu Bung Yudi sama Bang UNIP juga Bang bukan ya jadi mungkin statement Bang Yudi kalau kita ngikutin aturan kampus kita ngikutin semua hal-hal yang diatur oleh kampus kita bakal cepat selesai mungkin itu saya juga sepakat gitu tapi kalau dengan kata kita ngikutin aturan kampus saya mungkin kurang sepakat Bung Yudi karena banyak hal yang diatur oleh kampus terutama pihak birokrasi itu mungkin berbeda dengan pemikiran kita sebagai mahasiswa tadi Bung karena aturan-aturan di kampus terutama aturan kampus yang di negeri
Jiran atau negeri Konoha di sana, Bung Yudi. Itu kampus biru ya Bung Yudi di Iya, iya, iya. Naruto itu banyak sekali hal-hal yang rancu gitu Bung Yudi, terutama dari segi aturannya. Karena ada beberapa aturan yang seharusnya itu tidak dipergunakan untuk para mahasiswa atau untuk para akademisi di kampus itu, tapi diterbitkan lewat peraturan rektor atau peraturan dekan atau surat edaran gitu Bung Yudi. Oke. Artinya ini lebih apa ya? Lebih luas lagi pembicaraan hari ini. Ya. Lebih ke kebijakan sebenarnya. Betul Bung Yudi. Artinya aturan itu kan sebenarnya dihasilkan oleh kebijakan si pemangku kebijakan. Betul. Dan sebenarnya juga, dan menurut pandang saya, dan saya tidak setuju Bung setuju atau tidak, artinya yang sebenarnya yang dituntut hari ini dimanapun dimanapun kebijakan itu dibuat, kebijakan itu memihak atau tidak. Betul. Itu mungkin Anda sepakat dengan itu. Nah, Betul. saya nggak tahu mungkin di biru yang saat ini memihaknya ke siapa. Ya. Tapi yang jelasnya kalau saya sebagai mahasiswa di kampus saya saat ini, sebenarnya ada banyak kebijakan yang nggak memihak. Enggak memihak ya. Ya, nggak memihak artinya nggak memihak mahasiswa. Tapi kalau memihak birokrat, ya itu memihak. Pasti. Nah, Nah, pasti mungkin memihak. muncul pertanyaan gini Bung Yudi ya. Ya, gimana? Kenapa itu bisa tidak memihak? Apakah karena dalam proses mereka pihak pemangku kebijakan tadi dalam membuat suatu kebijakan itu tidak melibatkan mahasiswa Bung Yudi? Sedangkan aturan atau kebijakan yang akan mereka hasilkan itu pasti berdampak ke mahasiswa. Tapi dalam proses pembuatan kebijakan mereka tidak membuat space atau membuat wadah untuk mahasiswa ini ada campur tangannya dalam kebijakan itu. Contohnya atau pandangan umum secara mahasiswa itu sendiri atau efek secara mahasiswa itu sendiri. Wih, Karena Bang, udah lama sini, Bang. Weh, memang kamera. Saya dari mana? Dari mana? Dari teman-teman, Bang. Teman-teman. Ya. Ini Bahasa, silakan. Bang. Nah, ini lagi bahas kebijakan. Kebijakan kampus. Kan kampus, Pak. Abang kampus mana? Kampus ini Bang, BK Biro Konoha. Oh, Sama biru. satu jurusan. Satu Satu jurusan. jurusan. Bang. Abang dari mana? Saya dari Sunaga Kure, Bang. Sunaga Kure. Oh, pasir ya. Ya. Negara itu. Negara. Yang rektornya Retno Siahaan. Oh, Retno Retno Siahaan. Siahaan. Kami juga ini sih kalau nggak Oh, Agustina. Agustina. Iya, Ya. Agustina. Lajar Migati. Iya. Oh, iya. Itu iya. kalau nggak salah. Saya soalnya lupa nama rektor. Saya ingat tuh nama-nama ikan. Contoh. Tongkol. Oke, Bang, lanjut, Bang. Iya, ya. Baru datang, Iya. nyimak aja. Nyimak dulu ya. Iya. Silakan. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam proses si pemangku kebijakan ini dalam membuat kebijakan itu tidak melibatkan orang atau sesuatu yang akan berdampak oleh kebijakan itu sendiri, Bung Yudi? Oh, oke. Kalau pandang saya mengenai kampus ini sebenarnya melibatkan semua pihak, tapi artinya di sini memang pihak mahasiswa yang dilibatkan yang mungkin juga tidak memihak mahasiswa. Mungkin itu yang terjadi kan pada kampus ini kan. Ada kebijakan yang sebenarnya diambil bersama mahasiswa, tapi emang mahasiswa yang menjadi pemangku di mahasiswa juga nggak paham tentang kebijakan yang memihak kepada mahasiswa. Dan mungkin naiknya si mahasiswa ini ya karena nggak dihasilkan dari proses sesama mahasiswa, tapi proses-prosesnya yang kita nggak tahu kan dari mana prosesnya gitu. Jadi ya makanya hasilnya kayak gitu kan. Jadi ada yang pihak seolah-olah pihak mahasiswa, tapi ternyata otaknya sama kayak si birokrat yang nggak tahu dari mananya juga. Jikalau ada mahasiswa yang dikendalikan oleh birokrat, maka dia bukan mahasiswa. Quotes of the day. Mahasiswa itu makhluk bebas, makhluk independen, punya pemikirannya sendiri. Betul. Diambil dari kata depannya maha, yang paling. Jikalau dia dikendalikan orang, berarti dia tidak bisa menjadi yang terpaling. Karena mengapa? Karena dia dikendalikan.
dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Seperti Iya. itu. Sepakat saya Bung dengan apa statement Anda barusan mengenai si mahasiswa. Ini sebenarnya yang saya ingin cari beberapa kesempatan kali ini tentang apa sih sebenarnya mahasiswa kayak gitu. Tapi mungkin obrolan ini menjadi obrolan yang asik ya. Ya, menarik ini Bung Heri, karena menurut saya pribadi mahasiswa itu yang statement saya di awal luas gitu Bung Heri. Mungkin ya luas dalam artian tadi mungkin yang disampaikan oleh Bung siapa Bung? Oh, nama saya Joskip. Wah, Bung Jos ya. Mungkin menurut Bung Jos ada beberapa mahasiswa yang dikandidatkan oleh pihak birokrasi. Mungkin menurut Bung Yudi ada mahasiswa yang seharusnya mereka berpihak kepada mahasiswa. Itu mungkin yang artian yang awal tadi. Mungkin mahasiswa itu sangat-sangat luas gitu. Tapi mungkin muncul lagi pertanyaan dari benak lutut saya ya Bung Yudi. Iya. Benak lutut saya. Gimana itu? Apakah ada gimana ya Bu Yudi caranya saya sampaikan ini? Apakah ada sedikit gesekan antara mahasiswa di dalam suatu universitas gitu Bung, sampai di saat pemangku kebijakan akan mengambil kebijakan yang melibatkan, mungkin Bu Yudi sepakat tadi bahwasanya mereka akan melibatkan seluruh aspek atau seluruh komponen yang ada di dalam universitas, tapi di saat komponen mahasiswa ini masuk mereka tidak berpihak kepada mahasiswa. Mungkin itu penyebabnya atau akar permasalahan sampai mahasiswa yang memangku jabatan di kampus itu sampai tidak memihak mahasiswa itu menurut Bu Yudi bagaimana Bung Yudi? Iya, sebenarnya ini menarik Bung Jos juga sama Bung Dian juga untuk sama-sama kita bahas sebenarnya kan. Artinya dalam hal ini sebenarnya menurut saya sendiri yang saya lihat pada kesempatan ini. Woi, nas dulu Bung Yudi. Oh silakan. Tapi saya tetap lanjut dulu ini. Bung Jos ya. Iya, Kita lanjut. berdua ya. Artinya pertanyaannya tadi kenapa sebenarnya bisa terjadi? Bung Yudi. Bung Jos. Woi, iya. Silakan. Oke, ini tadi kembali lagi ya Ya. ke pertanyaan sebenarnya kenapa ya? Ya kenapa sampai mahasiswa bisa berpikir seperti itu Bung? Ada apa sebenarnya sama mahasiswa yang berpikiran kotor seperti itu? Kalau menurut saya kotor itu Bung Yudi, karena mereka sudah mengatasnamakan mahasiswa, sedangkan kebijakan yang diambil oleh pihak pemangku jabatan di atas ini berdampak buruk ke mahasiswa, tapi mereka tidak bantah, mereka malah mengiyakan si birokrasi ini. Iya, sebenarnya kalau menurut data dan juga menurut apa yang saya pelajari, jadi di 2000 sekian itu ada kebijakan, bahkan ini kebijakannya terstruktur menurut saya. Terstruktur dalam artiannya kebijakannya mencapai pusat. Artinya ada kebijakan menteri yang pertama sekali SKS itu dilaksanakan, itu seluruh mahasiswa sebenarnya harus waspada dengan kebijakan SKS di pertama. Saya lupa nama undang-undangnya, tapi intinya ketika yang paling dekat dengan kita yang ingin kita bicarakan, ketika sistem SKS ini dikeluarkan, memang mahasiswa itu dituntut untuk tidak boleh berkembang, mungkin bahasanya dalam tanda kutipnya tidak boleh berkembang. Artinya mahasiswa dituntut udah mending kuliah aja kayak gitu, nggak usah banyak kerjaan. Nah, nggak usah banyak kerjaan, nggak usah banyak organisasi, nggak usah banyak prestasi, secukupnya aja. Yang penting belajar aja di kelas terus wisuda. Nah, itu konsep yang terstruktur menurut saya sampai ke atas itu terjadi, dan makanya terciptanya mahasiswa hari ini. Dan terciptanya mahasiswa hari ini ya dari kebijakan itu sih menurut saya. Makanya sebenarnya seharusnya kita itu peduli sama kebijakan, apapun kebijakan yang dibuat kan, karena ya bakal berdampak sama-sama kita terus menjalani kehidupan 20 tahun lagi kan kita kan. Jadi mestinya kebijakan itu kita kawal terus kan, sama-sama kita kawal. Itu gitu sih rumitnya di kampus kami Bung Jos. Jadi kampus Anda gimana? Jadi gini sebenarnya. Apa yang saya mau
pikirkan. ambilkan itu sebelum dari masalah perundang-undangan SKS tadi ya. Itu bagaimana kalau kita ubah konsep awal masuknya dulu. Kita kuliah itu butuh uang sebenarnya. Ya. Uang yang besar pakai sistem UKT, yang kaya harus membayar lebih untuk menutupi yang si miskin untuk membayar dengan kurang. Itu menurut saya tidak efektif. Karena mengapa? Kan di zaman sekarang ekonomi sulit. Apalagi Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi. Ekonomi salah satu faktor penting untuk menunjang kehidupan manusia. Betul. Jadi jika ada keseimbangan pembayaran dari UKT itu tadi dalam kehidupan kampus, itu bakal mempengaruhi pola pikir dari mahasiswa. Karena mengapa? Karena tidak seluruh mahasiswa loh yang bisa bayar. Tidak seluruh mahasiswa loh yang ekonomi keluarganya tetap stabil. Itulah yang membuat kenapa mahasiswa sekarang ini hanya kuliah pulang. Tidak ada sempat waktu belajar untuk sama teman, tidak ada sempat waktu untuk masuk organisasi, tidak ada proses di luar mata perkuliahan. Itu masalah utamanya sebenarnya menurut saya. Karena kenapa? Karena jikalau dibalikkan dulu oleh sistem seperti dulu, yang pakai sistem SPP ya kita bilangnya, itu semuanya sama. Dan juga itu ditunjang oleh pemerintah juga. Tidak mungkin sampai 1 juta lebih. Bahkan di bawah 1 juta pun ada. Itu adalah sistem yang menurut saya efektif. Karena mengapa? Karena di situ mahasiswa bisa menggali potensi dirinya sendiri tanpa memikirkan ekonomi. Karena kenapa? Karena dalam 1 semester itu mereka, contoh saja di kampus saya dulu, itu hanya 700